Marilah kita berdoa pada hari Jumat ini, tanggal 30 April 2021, sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sampai akhir bulan ini Tuhan masih memberkati dan menyertai kami. Semua ini Tuhan karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Kami masih rindu dan mengharapkan kasih sayang Tuhan di dalam setiap hidup dan pekerjaan kami sehari-hari. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus terimalah doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang termarginalkan di dunia ini karena ekonomi yang kurang, karena mungkin juga kena bencana, karena mungkin juga mereka tidak dapat menerima akses, tidak mendapatkan pendidikan, sehingga mereka pada posisi orang-orang yang menjadi lemah dan menderita. Tapi bagaimanakah tanggung jawab kita selaku gereja untuk memberdayakan orang-orang yang demikian? Janganlah terjadi kehidupan ini sudah miskin semakin terpinggirkan pula. Tapi Yesus mau orang-orang yang menderita harus kita rangkul, kita berdayakan, dan orang-orang yang menderita juga harus mendapat pembebasan. Itulah pekerjaan gereja, itulah pekerjaan daripada orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Yesus menyatakan Bapa di sorga tidak menghendaki, Bapa di sorga menginginkan kehidupan sorgawi itu juga nyata di bumi ini dengan mengasihi orang-orang yang miskin dan menderita. Kalau di sini disebutkan anak-anak kecil ini, yang mau dinyatakan adalah di sini anak-anak kecil adalah orang-orang yang sering menjadi korban dari orang tua, di mana negara sebagai bapa, tapi masyarakat sebagai anak. Negara tidak memberikan jaminan perlindungan, tidak memberdayakan orang-orang miskin, maka negara juga dan gereja harus bertanggung jawab juga untuk memberdayakan dan membebaskan orang-orang miskin. Sebagaimana kehadiran Yesus Kristus, orang yang punya kuasa, orang yang kaya dari surga, turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa dunia karena kasihnya kepada dunia ini, supaya dunia ini diselamatkan, supaya dunia ini mengalami pembebasan dari Tuhan Allah, hidup penuh dengan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun dari anak kecil ini hilang. Begitu berharganya manusia ini di hadapan Tuhan, tentu kita juga harus menghargai. Kalau firman Tuhan menyatakan kalau kamu dapat menghargai hal-hal yang kecil, kamu juga akan diberikan hal-hal yang besar. Tuhan sangat prihatin. Tuhan mau semuanya berbahagia. Tidak ada seorang pun anak kecil atau kita menganggap ada yang layak di dunia ini menderita. Tidak ada yang layak, tapi semua mempunyai kelayakan untuk menerima keselamatan dan pembebasan dari Tuhan Allah. Mari kita mengasihi. Jangan ada orang-orang yang tertinggal di dalam rumah kita. Jangan ada orang-orang yang terhilang dari gereja kita juga. Tapi semua mengalami kasih,
semua mengalami pembaharuan dari Tuhan. Amin. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Jangan ada satupun yang terhilang dari antara kami. Berikan hati kami untuk menjadi pemerhati. Berikan hati kami yang penuh untuk menolong dan membebaskan saudara-saudara kami. Ajari kami juga Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami saling mengasihi dan tidak ada satu hilang pun dari antara keluarga kami, dari antara lingkungan kami, dari antara umat-Mu yang ada di gereja-Mu. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.